Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal Arsyaf dari kelas KPIA dengan NIM 202107100079. Saya akan membuat video tentang profil pengusaha untuk memenuhi tugas entrepreneurship. Saya akan menjelaskan profil pengusaha yang dikenal dengan Khairul Tanjung. Beliau lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1962 di Jakarta, tepatnya di negara Indonesia. Beliau mempunyai istri yang bernama Anita Ratnasari Tanjung dan memiliki dua anak yang bernama Putri Indah Sari Tanjung, Rahmat Dwi Putra Tanjung. Orang tua beliau bernama Abdul Ghafur Tanjung dan ibunya bernama Halimah. Tempat tinggal beliau yakni di Jalan Tengku Umar, nomor 50, Menteng, Jakarta Pusat. Beliau adalah lulusan Universitas Indonesia dan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Beliau sekarang memiliki selaku pemilik dan CEO City Corp. Profesi beliau adalah pengusaha. Beliau dikenal karena pendiri City Corp dan kekayaan bersih kurang lebih 8 miliar dolar pada tahun 2022. Jenis-jenis usaha yang dimiliki berbagai macam. Di antaranya ada bidang finansial, bidang properti, bidang televisi, dan bidang mall. Yang pertama yakni bidang finansial. Dia memiliki beberapa usaha. Yang pertama ada Mega Corps, yang kedua ada Trans Corps, yang ketiga ada City Global Resources. Yang kedua yakni bidang properti. Di bidang properti beliau memiliki 3, yakni Para Bandung Property, yang kedua yakni Para Bali Property, yang ketiga Batam Indah Investindo. Yang berikutnya yakni bidang multimedia. Beliau mempunyai Trans TV, Trans 7, Mahagapaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, Trans Studio, dan beliau juga memiliki 2 pada bidang mall, yakni Bandung Supermall dan saham Carrefour Indonesia. Yang berikutnya yakni awal beliau merintis usaha. Khairul Tanjung telah memulai bisnisnya sejak di bangku kuliah. Awalnya ia hanya berjualan untuk membiayai biaya kuliahnya saja. Beliau mulai berbisnis menjual buku kuliah hingga berjualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Selain berjualan buku dan kaos, Khairul Tanjung juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun karena suatu hal, bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Khairul Tanjung mulai fokus merintis bisnisnya. Awalnya, ia membuka bisnis ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 orang temannya. Bisnis yang dinamai PT Pariarti Sindu Utama. Ini menghabiskan modal 150 juta yang ia pinjam dari bank. PT yang didirikan pada tahun 1987 tersebut lambat laun mulai memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan pernah mendapatkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu. Akan tetapi pada akhirnya Khairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang telah dibangun tersebut lantaran problem internal yang beliau miliki. Yang berikutnya yakni penjelasan tentang deskripsi usaha saat ini yang beliau punya. Di bawah para grup, Khairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain yakni asuransi umum, Mega, asuransi jiwa Mega Life, Para Multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Sementara itu di bisnis properti, para grup memiliki Bandung Supermall. Mall yang seluas 3 hektar ini menghabiskan dana sekitar 99 miliar. Para grup ini meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada tahun 1999. Sementara di bidang investasi pada awal 2010,
para grup melalui anak perusahaannya yang bernama Transcorp membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yakni sejumlah 40% MOU atau bisa dinamakan Memorandum of Understanding. Pembelian saham Carrefour ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Perancis. Nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari profil beliau yakni mengembangkan jaringan itu suatu kepentingan. Selain itu, memiliki rekan yang baik sangat diperlukan. Membangun relasi pun juga hanya kepada perusahaan yang sudah ternama saja. Akan tetapi juga pada yang belum terkenal, sekalipun pertemanan yang baik akan membantu proses perkembangan bisnis yang bisa dikerjakan bersama. Ketika bisnis pada kondisi tidak bagus, maka jejaring bisa diandalkan, bahkan berteman dengan petugas pengantar surat pun adalah suatu yang sangat penting. Dalam hal investasi, beliau memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ia tidak menutup dirinya untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Bahkan baginya ini bukan upaya menjual negara, akan tetapi merupakan upaya perusahaan nasional agar bisa berdiri sendiri dan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, modal memanglah penting dalam hal membangun dan mengembangkan suatu bisnis. Namun kemauan dan kerja keraslah merupakan hal yang paling pokok yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi pembisnis yang sukses. Dan baginya mendapatkan pekerjaan yang handal adalah segalanya. Dimanapun membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun integritas. Dan disinilah pentingnya berjaring dalam menjalankan bisnis. Dalam bisnis juga Khairul Tanjung menyatakan bahwa generasi muda harusnya sabar dan mau menapaki tangga usaha satu persatu secara perlahan. Menurutnya, membangun sebuah bisnis tidaklah seperti membalikkan tangan. Dibutuhkan suatu kesabaran dan pantang menyerah. Jangan sampai banyak yang mengambil jalan pintas. Karena dalam dunia usaha, kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam mencuri hati pasar. Membangun integritas adalah penting bagi kita sebagai pemula dan manusiawinya ketika berusaha. Seseorang ingin segera mendapatkan hasilnya, namun tidak semua hasil bisa diterima secara instan. Demikian profil pengusaha dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.